Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Sekalipun mungkin banyak di antara kita keadaan kita tidaklah sebaik dengan keadaan kita di hari-hari yang lalu. Ada yang sedang bergumul berkutat di dalam sakit penyakit, dan ada yang sedang bergumul karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Begitu kompleks pergumulan-pergumulan yang melanda kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita tetap sabar menghadapi segenap penderitaan, pergumulan yang sedang kita hadapi bersama. Bapak Ibu, mari menyerahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan dan berharap Tuhanlah yang menopang dan menuntun, menguatkan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, Sang pemilik kehidupan ini. Di dalam iman Tuhan tetap menguatkan kami dan meyakinkan kami, meneguhkan kami dalam pengharapan bahwa hidup kami akan lebih baik bersama dengan Tuhan. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kami jika Tuhan yang kami andalkan. Olehnya kami datang kepadamu saat ini, menyerahkan semuanya, berharap kepada Tuhan. Tuhan menolong kami sekalian. Kiranya juga Tuhan berkarunia lewat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan kami untuk mengaminkannya. Tuhanlah yang berperkara dan berfirmanlah, layakkan kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kami juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun, yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita merenungkan firman-Nya dengan tema sabar, kunci menghadapi penderitaan. Sabara di pamatoto untingayo pari. Patient, the key to face suffering. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan. Namun hal itu tidak bisa dipastikan dari kehidupan, dipisahkan dari kehidupan kita. Sehingga saat kita mengalami penderitaan, kita bisa saja bersikap marah, kecewa, bahkan bisa saja menuduh orang lain, atau mungkin menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, setelah memperingatkan seorang orang kaya yang hidupnya berorientasi pada harta dan kesenangan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk bersabar
sampai kedatangan Kristus. Dalam hal ini Yakobus memberikan gambaran mengenai petani. Seorang petani bersabar menantikan hasil tanahnya. Dalam masa penantian itu, petani bergantung pada hujan yang adalah anugerah Tuhan. Contoh kesabaran yang lain adalah begitu para nabi di zaman Perjanjian Lama. Meski mereka menghadapi penolakan bahkan kematian, mereka tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Sekalipun para nabi mati dan orang lain tidak melihat upaya mereka, yakni adanya pertobatan bagi orang-orang yang mereka kasihi, menjadi sasaran misi pemberitaan mereka. Walaupun demikian, para nabi setia kepada Allah. Selain bersabar dalam penantian, orang beriman dipanggil untuk sabar, menanggung penderitaan. Inilah yang terlihat dalam kisah Ayub. Ia memiliki kesabaran menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ajakan Yakobus ini juga berlaku bagi kita. Seperti halnya jemaat saat itu, mereka dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan. Mereka terus diingatkan, dan kita pun kali ini diingatkan dengan hal yang sama. Kita memang tidak pernah tahu kenapa harus mengalami penderitaan. Namun, jika hidup penuh rasa syukur dan bersabar, kita akan dimampukan untuk melewati penderitaan itu. Indah berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus memberkati kita. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Allah kekasih yang baik, terima kasih firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan. Kembali Engkau perdengarkan kepada kami semua. Teguhkan, kuatkan kami. Mampukan kami untuk mengaminkan firman-Mu ya Tuhan. Menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Ada di antara kami yang harus berjuang, tak kenal lelah dalam sekian waktu yang lamanya, diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan, sakit penyakit. Ada di antara kami yang terus beruntun menghadapi penderitaan dan pergumulan. Dan ada di antara kami yang harus bergumul karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Olehnya teguhkan, berikan kesabaran, ketabahan, kuatkan iman percaya kami Tuhan. Dan saat ini kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu dalam situasi sulit saat ini karena COVID-19 yang semakin menakutkan, yang semakin menggetarkan kami Tuhan, menggentarkan hati kami. Tiada pertolongan yang punya kuasa secara mutlak atas segala sesuatunya. Hanya Engkaulah. Maka dari itu Tuhan, kami berharap kepadamu. Tuhan tolong kasihani kami. Bebaskan kami dari ketakutan ini. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan keadaan negeri kami. Pulihkan keadaan dunia ini. Nyatakan kuasa-Mu atas COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, agar kiranya Tuhan terus menyertai kami, meneguhkan iman percaya kami. Dengan sabar kami menjalani bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami doakan segenap umat-Mu yang berada di dalam pergumulan, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya. Teguhkan, kuatkan kami, berikan jalan keluar yang terbaik.
jemaatmu yang berduka cita, Bapak Kombes Dharma Lele Padang bersama dengan anak-anak dan segenap rumpun keluarga berduka cita karena kehilangan istri tercinta, almarhumah Dr. Yospin Mangontan. Jenazah telah diberangkatkan ke Toraja dan kiranya semua rencana untuk memakamkan jenazah almarhumah boleh berjalan dengan baik. Teguhkan, kuatkan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Kombes Dharma Lele Padang bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga. Engkau mengasihi mereka. Engkau juga mengasihi Tuhan. Ibu Tina Harun bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga yang juga berduka cita harus kehilangan anak kekasih yang dicintai, almarhum Andika. Hanya Engkau sandaran kami. Tuhan tolong teguhkan, hiburkan Tuhan. Kami percaya Engkau pun mengasihi Ibu Tina Harun bersama dengan anak-anak dan keluarga. Yang sakit lemah tubuh, Bapak Markus Pasak yang dirawat di Grace Telina, Tuhan tolong. Anak kekasih Eliezer Brilian Randala Abi bersama dengan Bapak Agustinus Bapak Randala Abi di Jakarta. Nyonya Herlina Rama, Bapak Wawan Setia Hartono sekeluarga, anak dari Bapak W. Randa Bunga. Anak kekasih Reski Pagiling, Nyonya Mary Patongloan, anak kekasih Angki, anak dari Bapak Octavianus. Ibu Pendeta Ju Miarni Kanuna, Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Putri Arif, anak dari Bapak Lewi Arif. Ibu Ludia Rangan, Bapak Sugeng Prihatno. Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Agustina Patongloan, Bapak Matius Sirang, Saudara Ferigadi, cucu dari Nyonya Peter Rama. Nyonya Damari Siri, Bapak Daniel Satu, Ibu Novianti Sapetau, Alvaro anak dari Bapak Suleman Pangloli. Nyonya Matius Ruru, Oma Keti, Ibu mertua Bapak Yulianus Tato, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nathan Sambo, saudara kekasih kami, anak kekasih kami, Bapak Daniel Satu, juga orang tua kekasih kami, Bapak Oni S. Lakpur Lawal, anak kekasih kami, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Mary Patongloan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, tante dari Bapak Penatua GS Octavianus, Bapak Yusuf Rante, Bapak Martin Pirade, Saudari Lili Yani Nyonya Palimbunga, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nathan Sambo, Bapak Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya JS Bande, Saudara Naftali Minna, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Anggreni, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Marten Balle, Nyonya Damari Siri, Bapak Martin Karangan, dan
masih banyak lagi Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan sayangi, teguhkan iman pengharapan mereka. Berkenanlah Engkau menyembuhkan mereka. Dan seluruh keluarga kami, anggota jemaat-Mu, anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Nyatakan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Kami percaya juga pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati mereka dan memampukan mereka untuk terus menyatakan tanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Engkaulah pelindung kami. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terpujilah atas firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.